Halo semua, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda karena aku nggak akan bahas soal buku karena ya di video-video sebelumnya aku kan selalu bahas soal buku ya, tapi di video kali ini akan sedikit berbeda karena di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang saat ini memang sangat aku rasakan gitu. Seenggaknya aku aware lah dengan topik ini, yaitu topik tentang kesenangan dan kebahagiaan. Dan itu sebenarnya udah mungkin sekitar 2 tahun lalu ya aku mendengarnya. Seenggaknya aku sadar gitu kalau ternyata kesenangan dan kebahagiaan itu ternyata hal yang berbeda. Itu tuh bukan hal yang sama gitu. Ini tuh pertama kali aku dengar dari Dr. Ryu Hasan di salah satu podcast. Aku lupa di podcastnya yang dimana. Yang jelas dia tuh bilang kalau bahagia itu nggak sederhana gitu. Bahagia itu complicated. Beda dengan rasa senang. Senang itu sederhana. Ketika kita mendapatkan barang yang kita suka, kita senang. Ketika kita melihat uh, idol favorit kita senang. Ketika kita makan makanan yang enak, kita senang. Itu tuh rasa senang. Tapi semua itu bukan kebahagiaan gitu. Kebahagiaan itu sifatnya sangat complicated. Karena bisa aja hal-hal yang selama ini kita rasakan sebagai kebahagiaan ternyata itu merupakan kesenangan gitu. Termasuk aku gitu. Aku di usiaku yang sekarang, di usia 23 tahun ini jalan 24, dan di kondisi hidup yang saat ini aku belum dapat pekerjaan. Walaupun sudah ngelamar-ngelamar tapi belum ada daily activity untuk bekerja gitu. Jadi kesehariannya cuma apply kerja, coba-coba course gitu. Terus ya standar sih, bangun, makan, dan sejenisnya gitu. Tapi aku belum ada kegiatan untuk bekerja secara keseharian gitu. Ini tuh jadi meningkatkan rasa anxiety-ku sendiri. Aku ngerasa nggak layak hidup lah, aku merasa manusia yang gagal, aku jadi anak yang nggak sukses gitu. Nah, hal-hal ini tuh kan ngebuatku stres, terus aku mencari cara gimana untuk menghilangkan ini. Sampailah aku ke menonton ulang video dari Dr. Liwasan itu yang bilang kalau kebahagiaan itu nggak sederhana gitu. Selama ini aku menganggap kalau kesenangan yang ku dapat kayak support dari orang lain, terus aku masih punya pasangan yang support gitu. Itu tuh aku menganggap sebagai suatu kebahagiaan, padahal itu sebenarnya kesenangan. Karena kan sifatnya output ya. Itu tidak berasal dari diriku sendiri. Itu tuh ketika kita mendapat teman bicara, ketika kita bisa menyampaikan pendapat kita ke orang lain di luar diri kita gitu, itu tuh suatu kesenangan kita bisa dapat didengar. Namun ketika berurusan dengan kebahagiaan itu ternyata hal yang berbeda gitu. Aku tuh jadi sadar ternyata selama ini aku itu bukan orang yang bahagia. Aku tuh hanya orang yang hidup dengan kemelut pikiran, orang yang menjalani hari-harinya dari satu kesenangan ke kesenangan lain, bukan dengan bahagia menjalani harinya gitu. Contoh kayak aku nonton YouTube tuh, aku senang ada internet, buka YouTube bisa nonton video, bisa belajar gitu, itu tuh senang. Tapi secara akumulasi totalnya kehidupanku tuh nggak bahagia sebenarnya, karena makna terhadap bahagia itu kayak lebih tinggi daripada senang gitu. Jadi status bahagia itu lebih tinggi daripada kesenangan. Ini senang, ini bahagia gitu. Makanya mendefinisikan kebahagiaan memang sangat sulit bagiku, karena aku sendiri sampai sekarang nggak tahu apa itu bahagia. Apakah ketika lebaran kemarin aku berkumpul sama keluargaku itu disebut bahagia atau kesenangan? Ataukah pas aku bisa lulus cum laude dengan IPK yang memuaskan bisa disebut kebahagiaan?
atau itu cuma hanya kesenangan aja? Itu yang masih aku pikirkan sampai sekarang ya, apalagi di usia yang mendekati seperempat abad ya. Belum sih, masih tahun depan sih, tapi ya udah jalan 24, tahun depan udah 25, udah seperempat abad, udah masuk quarter life crisis orang nyebutnya. Jadi sekarang itu aku mesti mencari pemaknaan hidup gitu. Kayak bener gak sih hidup yang ku jalani ini berarti untukku ke depannya gitu. Bener gak sih semua keputusan yang ku ambil ini cukup untuk menghidupi aku ke depannya gitu. Karena kalau aku sendiri dari kecil tuh nggak dibiasakan untuk bebas memilih. Jadi dari kecil tuh selalu sudah diarahkan, walaupun secara eksplisit ya. Dari kecil tuh orang tua tuh selalu bilang kalau bisa jadi pegawai negeri, kalau bisa kerja yang PNS gitu. Jadi dalam pikiran gue tuh cita-cita cuma jadi PNS doang gitu. Selain dari PNS nggak ada cita-cita lain. Dan itu yang membuat aku sekarang seperti orang gagal gitu. Padahal kalau di track record ke belakang aku sebenarnya udah melakukan banyak hal-hal hebat menurutku gitu yang bisa diapresiasi. Seperti aku bisa ikut pertukaran pelajar ke Undip waktu semester 6. Terus aku bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Terus aku masih bisa mandiri, tinggal sendiri seenggaknya sekarang. Udah nggak tergantung ke orang tua lagi. Bahkan bisa ngirim dan ngebantu secara pembiayaan gitu. Tapi dari orang tua tuh kayaknya masih belum cukup gitu. Seenggaknya anaknya itu harus dapat kerjaan yang settle, yang jenjang karirnya ada. Dan itu ya pegawai negeri. Di pikiran mereka nggak kepikiran pekerjaan swasta karena nggak bisa disalahin juga ya, karena dari lingkungan mereka tuh mereka taunya pekerjaan yang benar itu ya PNS atau pegawai BUMN. Kalau pekerja swasta itu berdasarkan pengalaman teman-teman mereka yang kena ke mereka juga, itu tuh bisa kena layoff, gampang dipecat, tekanan kerjanya tinggi gitu. Jadi aku nggak menyalahkan mereka sih kenapa mereka mendorongku untuk menjadi PNS gitu. Namun ya di kondisiku sekarang, aku udah berkali-kali gagal untuk PNS. Terus aku belum dapat kerjaan yang settle di usia aku yang mendekati 24. Terus orang tuaku juga selalu membandingkanku dengan anak-anak lainnya, anak-anak tetangga yang sudah bisa bekerja dengan mandiri, mengirimin orang tuanya setiap bulan gitu. Sementara aku belum bisa. Sementara statusku sendiri sarjana gitu. Sementara anak orang lain ada yang tidak sarjana. Dan itu semua mengakumulasi definisi kebahagiaanku sendiri. Selama ini apa yang udah aku lakuin itu membuatku bahagia gak sih? Atau itu sebenarnya aku lakukan untuk membuat mereka senang, untuk pembuktian diri gitu. Jadi rasa senangku itu dengan menunjukkan diriku siapa, instead of aku merasakan apa gitu. Ini hal yang cukup aku pikirkan beberapa waktu belakang ini, karena aku baru sadar ternyata aku tuh nggak bahagia selama ini. Aku itu hanya orang yang berangkat dari satu kesenangan ke kesenangan lainnya. Nggak ada satu spektrum hidupku tuh mungkin waktu kecil ya bahagia, belum ada masalah segala macam. Tapi semakin dewasa aku dengan pemikiranku yang sekarang, dengan apa yang ku baca, dengan apa yang ku pahami, kebahagiaan itu menjadi hal yang sangat kompleks gitu. Aku berasa menjadi individu yang gak bahagia aja. Ya mungkin aku belum pernah ke psikolog sih sebenarnya, walaupun pengen. Tapi karena ya ke psikolog mengeluarkan biaya kan, aku belum punya uang juga. Aku pengen ke psikolog untuk ngeliat diri aku tuh sebenarnya gimana sih. Soalnya aku suka self diagnose kalau aku itu depresi, kalau aku itu stres gitu. Karena dari penjelasan dari dokter Yu Hasan, kembali lagi rujukannya beliau,
BTW beliau itu dokter otak ya, dokter spesialis otak, neurosurgery gitu. Jadi dia itu bilang orang yang bahagia itu nggak harus tertawa terus menerus. Terus orang yang depresi juga nggak harus sedih terus menerus. Itu tuh spektrum gitu. Jadi sekarang aku eh, bingung aja gimana sih untuk mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri gitu. Karena pemaknaan kebahagiaan kan tentu berbeda untuk setiap orang, dan perasaan bahagia juga berbeda untuk setiap orang. Itu sih yang ingin aku ceritakan untuk video kali ini. Maaf agak out of topic dari buku yang biasanya aku bahas, karena eh pingin ada variasi aja sih. Karena sejauh ini aku belum ada menyelesaikan satu buku pun di tahun ini. Ini udah 2025, udah berjalan hampir 5 bulan. Tapi aku belum menyelesaikan satu buku pun. Aku kayaknya nggak bakal on target deh 12 buku setahun tahun ini. Ya, gitu untuk video kali ini. Untuk kalian gimana? Boleh komen dong, eh, kebahagiaan kalian itu apa? Dan menurut kalian apa itu bahagia? Siapa tahu kita bisa saling tukar pikiran kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video lainnya. Thank you.